Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khawati fillah, khawati talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nabda wa naftah darsana hadha sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khawati fillah, kita lanjutkan kajian kita atau bacaan kita terhadap matan Nabi Suja. Yang terakhir kita sampai pada Kitabus Shaum, pada pembahasan itikaf. Sekarang kita masuk ke Kitabul Haji. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabul Haji. Haji secara bahasa bimana al-qasdu. Al-qasdu, menuju atau menyengaja, berniat. Secara istilah haji adalah qasdul bait lin nusuk atau qasdu baitillahil haram lin nusuk, menuju ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melakukan manasik. Wa syaraitu wujubil haji sab'atun. Syarat-syarat wajibnya haji ada 7. Syarat ada 2, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajibnya haji ada 7. Kalau salah satu darinya tidak ada, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulugu, yang kedua balik. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Wal hurriyatu, yang keempat merdeka. Wa wujuduz zadi war rahilah, ada bekal dan kendaraan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa takhliyatut thariq, rute perjalanan menuju ke sana kosong alias aman. Selain aman, tersedia air untuk si yang mau berhaji atau untuk hewan tunggangannya. Wa imkanul masir, memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Artinya waktu yang dimiliki itu secara umum atau secara normal bisa digunakan untuk melakukan perjalanan haji, pulang dan pergi, pulang dan pergi. Tambah satu lagi, syarat wajibnya adalah thubutuhu ala markubin bila dhararin syadid. Thubutuhu ala markubin bila dhararin syadid. Khalid baca apa? Tulisannya siapa? Tulisannya siapa? Bukunya siapa itu? Hah? Ya punya siapa? Ditaruh dulu. Thubutuhu ala markubin bila dhararin syadid. Dia bisa menetap di atas kendaraan tanpa ada bahaya yang parah, tanpa ada madharat yang parah. Artinya kalau orang nggak bisa naik kendaraan atau bisa naik kendaraan, tapi kalau dia melakukan perjalanan dengan kendaraan nanti dia akan tertimpa dhararin syadid, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia.
Nah, tinggal nanti berarti diwakilkan. Kemudian kaitannya dengan tadi wujuduz zat warrohilah, punya kendaraan untuk perempuan secara mutlak. Secara mutlak, mau dia domisili dekat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah, kurang dari jarak safar atau lebih dari jarak safar, maka harus ada kendaraan. Harus ada kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan maka tidak wajib berhaji. Adapun untuk laki-laki, kalau dia domisilinya kurang dari jarak safar dari Ka'bah, maka tidak harus punya kendaraan. Karena dihitung mampu untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau lebih dari jarak qashar, maka baru punya kendaraan menjadi syarat wajib. Kemudian terkhusus untuk perempuan dan unsa, tidak ada kewajiban bagi dia untuk berhaji kalau dia tidak punya teman. Dia tidak punya teman. Baik temannya itu 1 suami, 2 mahram, kakaknya, adiknya, bapaknya, kakeknya, Pak D-nya, atau nisaun thiqat, perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, alal aqal minimal 2. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, maka seorang perempuan tidak wajib untuk berhaji. Suami, mahram, atau nisaun thiqat. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukunnya haji ada 4. Harusnya 6 ya. Al-ihramu ma'an niyah. Ihram disertai dengan niat. Sebenarnya ihram saja cukup, karena ihram itu definisinya adalah niatud duhul fin nusuk. Artinya kalau seseorang itu ihram ya berarti otomatis dia sudah niat. Tapi ketika disambung dengan kata niat, maka ihram di sini maksudnya adalah ad-duhul fin nusuk. Memulai manasik disertai dengan niat. Kalau haji ya berarti di bulan-bulan haji. Wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Waktunya dari sejak zuhur hari Arafah sampai fajar hari raya. Wukuf di Arafah. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya lewat, walaupun ketika lewat dia dalam kondisi tidur, itu sudah sah. Yang penting dia wukuf di Arafah. Waktunya dari sejak zuhur hari Arafah sampai fajar hari raya, hari nahar. Wat tawafu bil bait, tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah maksudnya adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. 7 putaran dalam kondisi suci, sebagaimana ketika mau sholat. Tawaf disamakan dengan sholat, kaitannya dengan syarat suci dan lain sebagainya. Muternya kebalikan arah jam. Artinya apa? Ka'bah di sisi kiri. Muternya itu Ka'bah di sisi kiri, dimulai dari Hajar Aswad. Dan ingat, ketika tawaf harus di luar Ka'bah.
hijrnya Nabi Ismail itu bagian dari Ka'bah, maka tidak boleh ketika tawaf nanti ngelewati hijr Ismail. Nanti kita lihat nanti hijr Ismail di sebelah mana. Wasa'yu bainas Safa wal Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. 7 kali hitungannya dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1, Safa ke Marwah 1. Berarti Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, begitu seterusnya sampai 7 kali. Mulainya dari Safa berarti nanti berhentinya di mana? Di Marwah. Tambahkan rukun yang kelima adalah al-halqu awit taksir, mencukur atau memendekkan rambut minimal 3. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam tambahkan adalah tartib. Wa arkanul umrati arba'atun, rukun-rukunnya umrah ada 4. Al-ihramu yang pertama ihram, wa tawafu yang kedua tawaf, was-sa'yu yang ketiga sa'i, wal halqu fi ahadil qaulain, dan halak mencukur rambut pada salah satu dari 2 qaul, dan ini yang muktamad. Jadi halak itu bagian dari rukun umroh. Tambahkan yang kelima adalah tartib. Yang kelima adalah tartib. Ini syarat-syarat wajib dan rukun-rukunnya haji dan umroh. Berikutnya, wa wajibatul haji. Di dalam usul fikih wajib dan fardu itu disamakan, kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji yang wajib ini nanti dibedakan. Wa wajibatul haji, wajib-wajibnya haji. Wajibnya haji itu sesuatu yang kalau ditinggalkan nanti maka akan ada dendanya, ada fidyahnya, ada damnya. Kalau dikerjakan dengan sengaja maka berdosa. Ghairul arkani, selain rukun-rukun, salah satu ada 3. Yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Tadi kan rukunnya ihram. Nah, ihram itu dilakukannya dari miqat. Miqat itu ada 2, miqat zamani sama miqat makani, miqat waktu dan miqat tempat. Kalau miqat waktu berarti haji di bulan-bulan haji, kalau umroh sepanjang tahun boleh. Miqat makaninya antum garis bawahi saja, tidak perlu ditulis, ada di footnote nomor 1 itu. Waqata li ahli Madinati Dzul Hulaifah, penduduk Madinah ihramnya dari Dzul Hulaifah. Penduduk Syam dari Juhfah. Penduduk Najd dari Qarnul Manazil. Penduduk Yaman dari Yalamlam. Nama tempatnya Yalamlam. Nanti kita lihat Yalamlam kayak apa. Tambah satu lagi, antum lihat di waqata Umar radhiyallahu anhu, temu la ta'irkin li ahlil masyrik, la tu'irk untuk penduduk masyrik. Wajib yang kedua adalah romyul jimari salas, melempar jumroh yang 3.
Rinciannya antum bisa lihat itu di footnote. Yang pertama adalah ramyu jamratil aqobah. Jumrah aqobah ini dilakukan ketika hari raya, pas Idul Adha. Kemudian ada lagi lempar jumroh yang berikutnya adalah lempar jumroh yang 3, yaitu di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Waktunya dari sejak zuhur sampai hari berikutnya. Wal halku, di sini halak dimasukkan dalam wajib, tapi yang muktamad halak itu masuknya adalah rukun. Nah, wajibat itu ada 4. 1 ihram, 2 ramyul jimar, yang ketiga mabit di Muzdalifah. Untuk ngasih ketambahan keterangan, halak itu dia ghairu muktamad, dia muktamadnya adalah rukun. Wajibatnya berarti kan baru disebut 2, ihram minal miqat sama ramyul jimar, tambahkan 2, 1 atau yang ketiga mabit di Muzdalifah. Yang keempat mabit di Mina pada sebagian besar malam-malam hari tasyrik. Kalau kemarin pas kita ikut mudzakarah matan Nabi Suja ditambah 1 lagi jadi 5, tawaf wada. Tawaf wada. Jadi ada tawaf di rukun, kalau tawaf di rukun itu namanya tawaf ifadah. Tawaf di rukun itu namanya tawaf ifadah. Kalau di wajibat namanya tawaf wada. Ada 1 lagi tawaf yang sunnah, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ketika masuk Mekah sampai ke tanah suci, kemudian tawaf. Seperti tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid kan ada tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke Mekah, ke tanah suci, maka namanya tawaf kudum. Wajibat, syurut, arkan, sunan sekarang. Wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnahnya haji ada 7. Al-ifradu, yang pertama ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Ifrad itu haji dikerjakan sendiri, umrah dikerjakan sendiri. Makanya disebut dengan ifrad. Jadi cara untuk melakukan manasik itu ada yang namanya ifrad. Haji dikerjakan dulu beres, baru kemudian nanti mengerjakan umrah. Catatannya dikerjakan di tahun yang sama. Maka ini lebih afdol dari cara tamattu. Tamattu dan kiron. Jadi ada 3 cara mengerjakan manasik haji itu: ifrad, tamattu, kiron. Ifrad, tamattu, kiron. Kalau ifrad haji sendiri, umrah sendiri. Kalau tamattu nanti dia di haji kemudian umrah. Haji kemudian umrah. Kalau dalam madzhab Maliki yang lebih afdal adalah tamattu. Tamattu itu ihramnya untuk umrah, kemudian setelah selesai mengerjakan aktivitas umrah, ihram lagi untuk haji dari Mekah. Kalau kiron itu digabungkan jadi 1, haji dan umrah
include-kan jadi satu. Wa talbiyatu talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau laki-laki dikencangkan suaranya, kalau perempuan dilirihkan. Dari sejak ihram. Wa tawaful qudum. Maksudnya sunnah tawaf qudum. Wal mabitu bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah yang muktamad dia wajibat bukan sunan. Maksudnya wajibat bukan sunnah. Wa raka'atat tawaf. Salat tawaf 2 rakaat. Wal mabitu bi Mina. Mabit di Mina ini juga yang muktamad dia wajib bukan sunnah. Wa tawaful wada. Tawaf wada ini juga masuknya wajib bukan sunnah. Wa yatajarradur rajulu indal ihrami anil makhit. Seorang laki-laki memurnikan dirinya, membersihkan dirinya ketika ihram dari al-makhit. Al-makhit itu kalau terjemahan bebasnya adalah pakaian yang dijahit atau ada jahitannya. Sebenarnya yang lebih tepat menggunakan kata muhit bukan makhit. Kenapa muhit? Karena orang yang ihram tidak boleh menggunakan pakaian yang membungkus seluruh atau sebagian badannya. Nggak harus dijahit. Kalau makhit tadi kan seakan-akan harus ada jahitan. Walaupun nggak ada jahitan, kalau pakaian itu menutup seluruh anggota tubuh atau sebagian anggota tubuh itu juga nggak boleh dipakai ketika ihram. Jadi memang betul-betul kain. Menggunakan kain, bukan kaos tangan, bukan oblong dan lain sebagainya. Wa yalbasu izaron waridaan abyadaini. Mengenakan izar itu kain bawah, warida itu kain atas, abyadaini jadidaini maghsulaini. Putih baru dan dicuci. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan ya tetap menggunakan gamis atau jubah, tetap menggunakan kerudung seperti biasa. Hanya saja tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar, kecuali ketika ada mahram, ada ajnabi. Ketika ada ajnabi maka dia dibolehkan untuk menutup wajahnya. Sekalian biar habis dulu baru nanti kita eksplor tempat-tempatnya. Faslun fi muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyaratu asya'a. Diharamkan atas orang yang ihram 10 hal. Ihram itu artinya dia masuk lewat mikot tadi, berniat untuk mengerjakan haji atau umroh. Lubsul makhit, ini tadi yang barusan kita jelaskan. Sandal kalau menutup tumit dan ru'usul asabi itu juga tidak boleh, termasuk dari pantangan ihram. Wa taghtiyatur ra'si minar rajul, menutup kepala untuk laki-laki, wal wajhi wal kaffain minal mar'ah, wajah dan kedua telapak tangan untuk perempuan. Kecuali penutup kepalanya yang bukan nempel ya, pakai payung itu tidak masalah. Kalau pakai topi, pakai peci tidak boleh. Wa tarjilus sya'ri biduhni,
pakai minyak rambut. Wa halquhu, mencukur rambut, rambut apapun dari seluruh tubuhnya. Kalau dia ambil satu, nanti ada dendanya. Dua, ada dendanya. Tiga, nah nanti sudah berlaku fidyah atau dam. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa tibu, mengenakan wewangian di badan atau di pakaian. Wa qatlus saidi, membunuh hewan buruan. Hewan buruannya di sini catatannya satu, dia hewan darat, artinya hewan yang laut tidak masuk. Yang kedua, hewannya hewan yang dimakan. Yang ketiga, liar, bukan hewan peliharaan. Wa aqdun nikah, melakukan akad nikah juga tidak boleh ketika masih ihram, baik untuk dirinya atau orang lain, baik sebagai wakil atau sebagai wali. Wal wat'u, watak, wal mubasyaratu, mubasyarah itu kontak kulit, bisyahwatin, dengan syahwat. Walau basyarati nafsihi, meskipun kulit dia sendiri. Artinya onani berarti juga haram, tidak diperbolehkan. Wa fi jami'i dzalika, semua itu kalau dikerjakan, al fidyatu, maka ada fidyahnya, ada dendanya. Illa aqdan nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yan'aqidu, akadnya tidak dianggap berlangsung. Artinya ya tidak sah berarti. Wala yufsiduhu. Nah, sebelumnya orang yang ihram dikatakan selesai ihramnya kapan? Dikatakan selesai ihramnya ketika dia mengerjakan salah satu dari tiga. Yang pertama, romyu jamrotil aqobah. Ketika hari raya dia sudah lempar jumrah aqobah, maka dia sudah dianggap tahallul. Tahallul yang pertama. Atau dia sudah tawaf ifadah, atau dia sudah mencukur atau memendekkan rambut, kan gitu. Kalau dia sudah mengerjakan dua dari tiga ini, lempar jumrah, tawaf ifadah, mencukur rambut, maka dia sudah tahallul awal. Tahallul awal ini artinya semua pantangan itu tadi semuanya menjadi halal, kecuali yang ada kaitannya dengan istri. Kalau mau yang kaitannya dengan istri menjadi halal, tidak lagi menjadi pantangan, maka lakukan tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua itu apa? Tiga-tiganya dikerjakan. Lempar jumrah, tawaf ifadah, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Wala yufsiduhu, tidak merusak haji, illal wat'u, kecuali watak, fil farji, pada farji, meskipun di dubur, meskipun di dubur, sebelum tahallul awal. Kalau wataknya dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya fasad, hajinya rusak. Tapi kalau dilakukannya setelah tahallul awal, sebelum tahallul kedua,
maka hukumnya haram tapi hajinya tidak fasad, tidak rusak. Wala yakhruju minhu, tidak keluar dari manasik haji bil fasadi, ketika hajinya fasad. Artinya apa? Hajinya rusak tapi dia tetap diwajibkan untuk terus menyempurnakan, menyelesaikan rangkaian ibadah haji atau umrohnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa man fatahul wuqufu bi Arafah, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah, baik karena udzur atau bukan karena udzur. Karena wukuf itu nanti kita lihat coba gambarnya, penuh sekali ketika orang itu wukuf di Arafah. Tahallala bi amali umrotin, maka dia harus tahallul dengan mengerjakan umroh. Wa alaihil qadha, dia wajib mengqadha, wal hadyu, dan hadyu, menyembelih hewan kurban. Wa man taraka ruknan, orang yang meninggalkan rukun, lam yahilla, tidak menjadi halal, min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sampai dia mengerjakan rukun yang dia tinggalkan, walau sinin, meskipun bertahun-tahun. Wa man taraka wajiban, orang yang meninggalkan salah satu dari wajibat haji, lazimahud damu, harus membayar dam atau denda. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un, kalau meninggalkan salah satu dari sunnah maka tidak ada konsekuensi apapun. Kalau rukun maka dia masih dianggap ihram sampai dia mengerjakan rukun yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan itu wajibat, maka dia harus membayar dam. Damnya itu berapa dan apa saja? Faslun fit dima'il wajibati wa ma yaqumu maqamaha. Fasal menjelaskan tentang dima yang wajib dibayar dan apa yang menduduki posisinya. Wad dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatun. Dam yang wajib dalam ihram itu ada 5. Ahaduha, yang pertama, ad-damul wajibu bitarki nusukin, dam yang wajib dibayar karena meninggalkan manasik. Wa huwa alat tartib, damnya urut, tidak boleh milih, urut ya, dan sesuai ketentuan syar'i. Ukurannya juga tidak bisa dinego karena dari sana seperti itu. Syatun, 1 ekor kambing. Usia berapa? Usia yang sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan udhiyah, hewan kurban. Fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan kambing, baik tidak menemukan ini secara hissi atau syar'i, fasiyamu asyarati ayyam, maka berpuasa 10 hari. Salasatin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. 3 dilakukan ketika haji, yang 7 dikerjakan ketika sudah pulang ke negaranya. Kalau tidak sempat puasa 3 hari di tanah suci gimana? Boleh dikerjakan di negaranya, puasa 3 hari, kemudian dijeda minimal 4 hari, baru dilanjut yang 7. Wasani, yang kedua, ad-damul wajibu bil halqi wat tarafuh,
dam yang wajib dibayar karena halak. Halak tadi apa? Mencukur, memotong. Minimal 3 helai rambut. Berlaku juga untuk kuku. Kalau motong 3 kuku, maka berlaku denda ini. Watarofuh, mewah-mewah. Wa huwa alat takhyir, damnya milih. Syatun. Mana syatun? Bing. Au saumu salasati ayyam, puasa 3 hari. Awit tasadduqu bi salasati asu'in ala sittati masakin, bersedekah 3 sok makanan kepada 6 orang miskin. Pasal itu yang ketiga, adamul wajibu bil ihsar, dam yang wajib dibayar karena ihsar. Ihsar itu apa? Terhalangi untuk menyempurnakan haji dan umroh. Faya tahallalu, maka dia tahallul. Tahallul artinya apa? Menyelesaikan ihramnya. Wa yuhdi syatan, kemudian menyembelih 1 ekor kambing dijadikan sebagai korban. Kecuali kalau ketika ihram dia mengatakan atau melafalkan Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, di mana saya engkau tahan maka di situ aku tahallul, maka tidak ada dam. Tidak ada dam. Warabi'u yang keempat, adamul wajibu biqatli saidi, dam yang wajib dibayarkan karena membunuh hewan buruan tadi. Wa huwa ala takhyir, memilih. Fa in kana saidu mimma lahu mithlun, kalau yang dibunuh itu binatang atau hewan yang ada misalnya, ada bandingannya, akhrajal mithla minan na'am, maka dia mengorbankan yang serupa dengan hewan tersebut dari binatang ternak. Yang dimaksud dengan semisal di sini adalah kaitannya dengan bentuknya yang mendekati atau menyerupai. Membunuh burung unta, maka dendanya adalah menyembelih unta. Gitu. Sapi liar, maka gantinya adalah sapi. Kelinci, maka gantinya adalah kambing. Kambing betina. Kalau tidak ada yang semisal, maka au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi, dinominalkan dengan standar sana, bukan standar kita, standar sana. Misalkan harusnya seekor unta, maka dinominalkan harga unta di sana ketika itu berapa, gitu. Dinilai kemudian dirupiahkan kalau kita orang Indonesia, kemudian dipakai untuk membeli makanan, disedekahkan minimal kepada 3 orang fakir di tanah suci. Atau soma angkul limuddin yauman, setiap 700 gramnya 1 mudnya berpuasa 1 hari. Tadi misalkan unta tadi ditimbang, ditaksir misalkan berapa? 7 kintal. Berarti berapa gram itu? 7.000 gram ya. 7.000 gram dibagi 700 berarti berapa? 70. Berarti 70 hari. Wa illam yakun lahu mislun,
qawamahu wa akhraja bi qitmatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw shoma an kulli muddin yauman. Ini tadi sudah ya. Wal khamisu yang kelima ad-damul wajibu bil wat'i. Dam yang wajib dibayar karena watuk. Wa huwa 'ala tartib badanatun, seekor unta. Fa ilam yajid fa baqaratun, tidak ada unta maka sapi. Fa ilam yajid fa sab'un minal ghanam, tidak dapat sapi maka 7 ekor kambing. Fa ilam yajid, kalau tidak nemu, qawamal badanata washtara bi qimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. 1 ekor unta dinilai berapa, kemudian dipakai untuk membeli makanan disedekahkan. Fa ilam yajid shoma an kulli muddin yauman. Kalau tidak nemu maka 1 mudnya diganti puasa 1 hari. Wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil haram. Tidak dikatakan sah menyembelih itu tadi hewan-hewan dalam dam itu, walal it'am memberi makan orang fakir, illa bil haram kecuali di tanah suci. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa. Boleh dikatakan sah berpuasa kapanpun dia mau dan dimanapun. Wala yajuzu qatlu saydil haram, tidak diperbolehkan membunuh binatang haram, baik di haram Makki atau haram Madani, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah. Bedanya kalau tanah suci Mekah ada dendanya, kalau tanah suci Madinah tidak ada dendanya tapi hukumnya tetap haram. Jadi tidak boleh kita ke Madinah sangu ketapel atau sangu bedil, tembak yang pakai godre itu, kemudian berburu burung di sana, tidak boleh. Wala qat'u syajarihi, tidak pula diperbolehkan memotong pepohonannya sampai rumputnya pun sama, tidak boleh. Masa ke Madinah mau ngarit kan? Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa, baik dia dalam kondisi halal atau dalam kondisi haram, artinya ihram, sama hukumnya, tidak diperbolehkan. Dan menjadi kesunahan memang ketika seseorang sudah menyelesaikan umroh atau haji untuk ziarah ke Madinah, ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ziarah makamnya Rasulullah, geser sedikit ke makamnya Abu Bakar, geser sedikit ke makamnya Umar. Setelah selesai kemudian ke Baqi, pemakaman di Madinah, menyampaikan salam sama seperti salam kepada Abu Bakar dan Umar kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Selesai kitabul haji. Ada yang pengen antum lihat lokasinya? Kita lihat sekarang. Mana yang pengen antum lihat dulu? Makam Rasulullah. Baterainya mulai habis kayaknya nih.
jauh ya, jaraknya Mekah Madinah ya. Bayangkan beliau hijrah. Mekah tadi mana? Sini. Sini. Pakai map sih, tinggal ditarik-tarik. Makamnya Rasulullah di daerah sini ya. Saya sendiri juga belum pernah ke sana, jadi nggak bisa menggambarkan dengan oh ini loh tempat peristirahatan terakhir Nabi. Raudhah, ini Raudhah. Ada lagi? Mana? Mana? Ya, Ramlam tadi mikotnya penduduk mana? Yaman ya. Yaman kan di daerah sini. Ya. Mana? Nah, Son'a ini kan Yaman. Jadi kalau orang dari daerah sini, Yaman ini ya, maka nanti ihramnya dari Yalamlam sini tadi. Mana tadi hilang? Dari daerah sini. Jadi ketika mereka berjalan sudah sampai Yalamlam, mereka ihram. Kalau lewat dari Yalamlam mereka belum ihram dan dilanjutkan, maka nanti harus dam. Kenapa? Karena meninggalkan salah satu dari wajib. Kan gitu. Gimana solusinya? Balik diulang. Bisa nanti. Nah lagi. Ada yang keterangannya lengkap kok, mana ya? Bentar ya, sini tak anukan Ka'bah dulu. Makom Ibrahim ya, coba lihat. Makom Ibrahim itu ini loh, yang ada
bundernya ini loh. Yang ada bundernya ini Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini bagian dari Baitullah. Kenapa kok nggak diikutkan di kubus kotaknya ini? Karena dulu ketika renovasi Ka'bah, orang-orang Quraisy dananya kurang. Antum baca ketika renovasi Ka'bah yang kisahnya Rasulullah memberi keputusan untuk diangkat pakai kain Hajar Aswad. Nah, itu dananya orang-orang Quraisy kurang. Akhirnya kemudian Hijr Ismail yang harusnya bagian dari Baitullah kemudian tidak dibangun. Nah, orang kalau tawaf dia harus muter ke sini. Di luar Hijr Ismail, tidak boleh lewat sini. Paham ya? Nah, boleh lewat sini. Kalau lewat sini nanti tawafnya tidak sah. Tidak sah. Mulainya dari sini. Dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kemudian berarti kalau sisi kiri di sini kan muternya ke sini. Mizab ini dia kalau ada air dari atas ngalirnya ke mizab ini. Mizab. Ini makom Ibrahim ya, makom Ibrahim sebelah sini berarti kalau ini tadi makom Ibrahim sini madepnya. Nah, berarti ini Hijr. Hijr ini yang ada bulatnya nih, kelihatan? Nah, itu Hijr nanti. Ini Hijr ini. Berarti apa? Di sini ya, Hajar Aswadnya sini. Berarti muternya ke sini. 7 kali. Sumur Zam-Zamnya di sini. Sofa Marwa tuh ini. Sekarang udah dibuat kayak gini nih. Ini 2021 ya. Ini loh. 19/10/2021. Belum update yang 2022 berarti. Ini sofa, ini marwa. Jadi kalau sa'i 7 kali dari sini sana sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Padang Arafah kalau pas wukuf tuh kayak gini. Nah, layar penuh kok. Cuma segini. Enggak penuh namanya. Kelihatan tapi ya? Full. Ini manusia ini, bukan kertas. Karena memang hari Arafah itu ketika di Padang Arafah ini waktu yang betul-betul sangat mustajab sekali. Dan sudah ada batas-batasnya, sudah ada pelangnya. Karena yang namanya wukuf di Arafah tidak boleh keluar dari Arafah. Ini sudah ada ini. Nihayatu Arafat. Jadi kalau tidak boleh lewat dari ini. Kalau lewat dari ini berarti wukufnya tidak sah. Wukufnya harus masuk ke ini. Sudah ada tenda-tendanya kayak gini nih. Untuk wukuf di Arafah. Lagi Mina. Kok jalan? Jalan ya ini ya.
Ini ada Minakem nih. Ini daerah sini mungkin. Ya itu saya juga belum pernah ke sana, jadi nggak tahu. Ini Mabit Musdalifah di sini. Masjid ini ya. Dapur, joglo, kamar mandi, kamarnya Ustadz Fanani. Ini yang kita tempati. Markasnya Uli. Ini 2019 ini. Ini apa lagi? Ngomong saya BAT nih. Ya, lempar jumlah yang dilempar. Oh ya. Nah ini kan ada 4 nih. Akobah, ini, wusta, mula. Setelah akobah, ini, sini, kemudian sini. Gambarnya gini. Dilemparkan ke sini. Harus berupa kerikil, batu. Tidak boleh kecil, tidak boleh besar. Dan dilemparnya satu-satu. Jadi kalau sudah ngambil 7, kita lempar 2 bareng, dihitung 1. Ini harus satu-satu, 7. Per ininya 7. Jadi kalau pas yang jumroh hari tasyrik ya berarti 21. Karena 1, 2, 3, masing-masing 7, 21. Di Fatimah Zahra itu udah lengkap, ada sepertinya sudah ada replika ininya. Replika Ka'bah. Replika masjidnya juga keren sekali, kayak ya serasa ya masih di Semarang sih. Ini replika tenda-tenda Arafah.
lahannya luas. Yang datang ke sini dari mana-mana, Brebes, dari banyak tempat, termasuk tempat manasik yang lengkap. Ada lagi? Mana? Begitu ya sepertinya ya untuk bab haji ya, nanti kita semuanya semoga diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah semuanya, biar nanti pas ngajar nggak cuma teori tapi bisa juga menggambarkan secara detail, secara baik. Rumahnya Umar mana, Umar? Daerah sini ya? Mana? Nah ini ya. Loh, alpucuknya nggak ada. Nah, nanti minta kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.